GameFi atau game finance merupakan salah satu sektor terbesar di industri kripto. Hal ini disebabkan oleh antusiasme para pemain melihat teknologi Web3 yang digabungkan dengan industri gaming. Industri gaming sendiri merupakan industri yang besar dengan total nilai pendapatan secara global mencapai sekitar 395 miliar dolar atau setara dengan 6 triliun lebih di tahun 2023 ini. Oke, mari kita jelajahi lebih dalam mengenai kondisi industri game Web3 sekarang dan apakah bisa membangkitkan narasi GameFi lagi di saat bull market selanjutnya. Oke, let's go! Kondisi industri gaming Web3 terkini. Mari kita lihat data tersebut. Dapat dikatakan bahwa potensi industri gaming Web3 masih sangat besar karena saat ini pendapatan dari industri gaming Web3 diperkirakan masih sekitar 3 miliar dolar atau 1% dari total industri gaming di 2023 menurut The Ape Radar. Walau berada di bear market, industri gaming pun menolak untuk turun. Saat ini, jumlah game yang ada di industri Web3 telah naik sekitar 290% dibandingkan Januari 2021. Mendukung narasi bahwa walau terjadi bear market, banyak developer baru yang terus menciptakan game baru. Tidak hanya game saja, namun jumlah pemain pun terus terlihat meningkat. Data dari Footprint Analysis memperlihatkan bahwa jumlah pemain di 2023 masih stabil di angka 1 juta pemain di seluruh industri Web3. Angka ini merupakan pertumbuhan yang signifikan dari periode jumlah terendahnya itu sekitar 785.000 pemain. Walau tergolong masih rendah dibandingkan pada saat bull market, dalam 1 bulan terakhir transaksi token di dunia game Web3 ini masih terlihat terus meningkat. Transaksi ini merupakan bagian dari industri Web3 gaming, yang dimana para pemain dapat memiliki kendali penuh terhadap monetisasi di game tersebut. Contohnya dalam Alien Worlds, game Web3 dengan transaksi terbesar di bulan November 2023 menurut data dari The Ape Radar. Dalam game ini berbasis permainan kartu, pemain bisa menjual atau membeli kartu yang mereka miliki secara langsung dengan biaya platform yang sangat kecil, serta semua tersimpan pada wallet pribadinya dan bukan disimpan oleh game. Nah, karena tersimpan secara pribadi di dalam wallet, pihak game pun tidak bisa menyalahgunakan atau mengubah kartu tersebut layaknya di game Web2, yang dimana secara mendadak sering memberikan update sehingga ada hal yang pemain suka tapi tiba-tiba hilang. Walaupun sama seperti dunia Web2, biaya perantara di dunia Web3 umumnya lebih rendah yang dimana itu akan membuat banyak pemain tertarik. Dengan monetisasi yang penuh dikendalikan oleh pemain, artinya pemain harus mengeluarkan modal karena harus membeli karakter atau barang di dalam game untuk mulai bermain. Ini menjadi masalah untuk beberapa pemain yang kekurangan modal sehingga tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bermain game. Nah, tapi kabar baiknya di industri gaming ada yang namanya DAO dan juga guild, yang dimana hingga saat ini masih terus mengayomi pemain untuk memulai tanpa memiliki modal. Oke, apa saja fungsi dan perbedaan dari gaming DAO dan juga gaming guild? Gaming DAO dan Gaming Guild adalah dua hal yang berbeda di industri gaming Web3, tapi memiliki kegunaan yang sama, yaitu mempermudah para pemain untuk mulai bermain game Web3 walau mereka tidak mempunyai modal. Gaming DAO sendiri merupakan sebuah organisasi yang terdesentralisasi yang digerakkan oleh komunitas dan beberapa smart contract untuk memastikan demokrasi dalam semua game harus tetap terjaga. Gaming DAO layaknya DAO biasanya memiliki beberapa fungsi untuk mengelola game, serta menerima masukan dari pemain dan membuat perubahan jika dirasa mayoritas komunitas setuju. Nah, sedangkan Gaming Guild juga merupakan sebuah organisasi namun tidak terdesentralisasi karena umumnya digerakkan oleh sekumpulan orang yang tertarik terhadap suatu game dan ingin membantu menambah pemain dalam game tersebut. Perbedaan utama dari Gaming DAO dan juga Gaming Guild adalah Gaming DAO umumnya berasal dari internal komunitas proyek game tersebut, sedangkan Gaming Guild berasal dari pihak eksternal dari game tersebut, yang dimana seringkali tidak memiliki ikatan apapun. Tapi keduanya punya kesamaan, yaitu membantu para pemain yang tidak memiliki modal untuk bisa mulai bermain game dan menghasilkan dari game Web3.
Salah satu caranya adalah dengan menciptakan sebuah kerjasama yang bernama scholarship atau beasiswa. Nah, beasiswa di sini bukan untuk kuliah ya guys, tapi untuk bermain game. Dalam gaming DAO, beasiswa umumnya didapatkan dari staking atau farming anggota DAO tersebut yang disebarkan ke pemain yang membutuhkan. Dalam gaming guild, beasiswa umumnya berasal dari kumpulan dana sponsor atau perusahaan dan perorangan yang investasi ke dalam gaming guild tersebut. Dalam kedua beasiswa tersebut, pada akhirnya pemain akan membagi keuntungan yang dimana mereka dapatkan kepada DAO atau guild tersebut. Oke, mari kita update mengenai kondisi dari gaming DAO dan juga gaming guild. Sayangnya, ketika bermarket berlangsung, banyak gaming DAO dan juga gaming guild yang malah merugi. Kondisi ini membuat banyak asumsi di pasar kripto, apakah sebenarnya gaming DAO dan gaming guild masih stay relevan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat beberapa gaming DAO dan juga guild yang masih beroperasi hingga saat ini. Contohnya adalah YGG, Merit Circle, Avocado DAO, dan Boom DAO. Yang pertama, kita akan melihat dari YGG atau Yield Guild Games. YGG sebagai guild terbesar di pasar kripto dengan mayoritas guild tersebar di sekitar Amerika dan juga Asia. Hingga saat ini, total pendanaan yang diberikan telah mencapai di angka 36 juta dolar yang merupakan peningkatan drastis sejak tahun 2021. Kemudian, mari kita lihat Merit Circle. Total pendanaan yang telah mereka berikan di awal berdiri hingga saat ini berada pada nominal 4,5 juta dolar dengan estimasi penerimaan beasiswa sekitar 3.000 pemain. Selanjutnya kita lihat gaming DAO yaitu Avocado DAO. Salah satu gaming DAO ternama di dunia kripto, saat ini total pendanaannya telah mencapai di angka 18 juta dolar dengan jumlah beasiswa yang mencapai 10.000 pemain. Nah, yang terakhir ada Boom DAO dari ICP yang merupakan DAO baru namun telah berkembang pesat. Hanya dalam 6 bulan dilaporkan bahwa Boom DAO memiliki dana sebesar 400.000 dolar dalam bentuk ICP untuk memberikan beasiswa kepada pemain. Boom DAO merupakan salah satu gaming DAO yang terdesentralisasi secara penuh karena bantuan dari mekanisme Internet Computer Protocol atau yang kita kenal ICP, yang dimana menggunakan DAO bernama SNS DAO untuk menggerakkan jaringan mereka. Mekanisme ini memberikan keuntungan bagi Boom DAO karena banyak pemain ingin ekosistem terdesentralisasi yang pasti di industri Web3 gaming. Oke, dari data ini kita bisa melihat bahwa tidak hanya gaming DAO dan juga gaming guild lama saja yang masih bertahan, tapi yang baru juga seperti Boom DAO masih bisa beroperasi. Kondisi ini membuktikan bahwa gaming guild dan gaming DAO masih sangat relevan, walaupun volume pemainnya dan transaksi di industri Web3 gaming masih bisa dibilang kecil dibandingkan saat bull market. Oke guys, gimana menurut kalian mengenai narasi GameFi ini? Apakah akan bangkit di bull market selanjutnya atau malah sepi peminat? So, komen di bawah ya. Thank you udah nonton sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!